Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan, brother, saudaraku, itu Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia hanya manusia biasa, utusan biasa. Buktinya dia mati, tetapi dia nggak, buktinya dia naik ke surga, dia hidup, dia bangkit, lalu naik ke surga. Nggak pernah kan? Dan saya mau katakan, karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Tuhan supaya kita semuanya selamat. Puji nama Tuhan, pilihlah yang terbaik dan di dalam Yesus kau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan menyertai kita semuanya. Sebelum kita melakukan kegiatan kita di pagi ini, doa dan harapan saya, kekuatan firman ini menyertai kita. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Kami percaya bahwa Yesus adalah penggenapan dalam semua janji Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan 2 Korintus 1 ayat 21, 22. 20, 21. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah menggenapinya. Jadi tema kita adalah Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi maksudnya bahwa di dalam Yesuslah penggenapan janji Allah itu dilaksanakan. Dan karena apa? Karena semua janji Allah digenapi di dalam Kristus, itu yang pertama. Jadi semua janji Allah digenapi dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ya. Jadi tidak ada tidak, ya ya bagi engkau yang percaya dengan sungguh, engkau akan melihat semua janji Allah itu digenapi. Semua janji Allah di dalam Dia, dalam Kristus itu ya. Jadi kalau minta dalam nama Yesus, minta dalam nama Yesus supaya engkau mendapatkan jawaban doa. Kalau mintalah, minta. Kalau cari, cari. Kalau ketuk, ketuk. Karena setiap orang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang mengetuk pintu dibukakan baginya. Jadi semuanya itu firman Allah katakan, kalau engkau meminta, minta dalam namanya. Aku dalam namanya supaya Bapa dimuliakan. Kalau engkau meminta sesuatu kepadaku, aku akan melakukan. Kalau engkau meminta segala sesuatu di dalam namaku, aku akan melakukan. Baca Yohanes 14 ayat 13 dan 14 itu. Jadi semua janji Allah digenapi di dalam Kristus. Yang kedua, karena Kristus sangat setia di dalam pelayanannya, ya. Jadi dia sangat setia di dalam pelayanannya. Ya, kalau Anda baca di dalam Ibrani 4 ayat 14, ya, di sana dia tidak melakukan dosa. Memang dia dicobai, tetapi dia tidak berdosa. Sebagai kita banyak kali dicobai, kita berdosa, kita jatuh, kita kalah. Tetapi oleh karena kita sudah percaya kepada Yesus, kita kemudian memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi dia benar, dia yang benar untuk orang yang tidak benar. Jadi Kristus sangat setia dalam pelayanannya. Karena apa? Dia yang benar untuk orang yang tidak benar. Seperti saya, kita semua adalah orang-orang yang tidak benar. Semua orang pembohong katanya, kata firman Allah. Tidak ada yang suci, tidak ada. Tetapi di dalam Yesus kita, yang makanya dikatakan dia yang tidak benar, ya, dia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya orang yang tidak benar itu menjadi benar. Dan
pelayanannya ada juga pelayanan yang membawa kita kepada Allah. Jadi tidak membawa kita kepada kehancuran. Jadi Kristus sangat setia dalam pelayanannya dengan tujuan membawa kita ke surganya atau kepada Bapa di surga. Sehingga ketika kita dilayani atau kita ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dibawanya kepada Allah. Yang ketiga kata firman Allah, Kristus dengan setia mati untuk kita. Ibrani 2 ayat 9. Oleh karena penderitaan maut, ia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi Kristus dengan setia mati untuk kita. Ya, tujuannya turun dari surga meninggalkan segala kemuliaan hanya untuk mati. Nah, tetapi tidak sampai di situ. Dia mati memang, tapi di hari ketiga dia bangkit, naik ke surga setelah 40 hari di bumi ini. Kemudian dia naik untuk mengalami pemulihan daripada Allah itu. Jadi itu sebabnya dia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Karena apa? Dia setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu sebabnya Tuhan meminta kita untuk setia sampai mati, sama seperti jemaat di Smyrna diminta untuk setia sampai mati, walaupun ada banyak tantangan, rintangan, persoalan, penderitaan dalam hidup ini. Tapi kita harus setia untuk tetap bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir ialah Kristus adalah bagi semua janji Allah, karena Kristus dengan setia menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 34. Dia adalah pembela kita. Itu sebabnya kalau kita baca ayat yang pertama, bahwa pembela kita itu akan membebaskan kita. Orang yang ada dalam Kristus tidak akan mengalami penghukuman. Memang mengalami penghakiman, tetapi tidak mengalami penghukuman, sebab kita lawyer kita, yaitu dia sendiri. Dia juga sebagai penghulu agung kita, ya. Jadi dia imam besar kita, yang artinya segala kelemahan, kekurangan kita, dia sudah tanggung itu semua. Karena dia memang dicobai kata firman Allah, tetapi dia tidak berdosa. Dan itu sebabnya kita dalam sesuai dengan Ibrani 4 ayat 14 sampai 15 itu, supaya apa? Kita pegang teguh iman kepada Tuhan. Supaya apa? Kita mendapatkan bagi semua janji Allah itu karena Kristus. Jadi pegang teguh pengakuan iman kita di hadapan Dia. Terus kemudian turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia turut merasakan kelemahan kita. Karena itu patutlah kita teladani dalam kehidupan ini sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, sebagai orang yang memberikan hidup kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau menerima segala janji Allah, tidak ada jalan lain, percaya kepada Kristus. Jadi karena Kristus adalah bagi semua janji Allah. Hanya di dalam nama Yesus saja Allah akan menggenapi segala janji-janji itu. Dan biarkan kita hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau Yesus katakan supaya kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam kita. Sehingga ketika kita meminta kepada Dia, kata firman Allah, Dia akan mengabulkan seluruh permohonanmu. Kalau kita mentaati perintah-Nya dan menyenangkan hatinya, maka ketika kita meminta, Tuhan menjawab. Doa dan harapan saya, kita adalah orang-orang yang menerima janji-janji Allah itu di dalam Yesus Kristus. Ketika kita mengalami sakit, minta saja dalam nama Yesus. Ketika kita supaya sembuh, kita akan disembuhkan. Ketika kita mengalami kekurangan, minta saja kepada Tuhan. Ada cara Tuhan, percayalah. Saya tidak pernah bisa mendikte Tuhan. Tetapi selalu ada jalan yang akan Tuhan berikan bagi kita dengan caranya yang ajaib. Jadi jangan sempat mendikte Tuhan. Dia punya kuasa. Kadangkala apa iya. Itu sebabnya Tuhan
katakan supaya kita berpegang pada pengakuan iman kita kepada Dia. Karena kalau kita berpegang pengakuan iman kita, iman itu kan yang membuat kita menerima segala janji Allah. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau mau mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, ya iman itu kepada Kristus harganya mutlak dan tidak bisa ditawar. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya Kristus yang adalah ya bagi semua janji Allah, kita akan menerima semua janji Allah itu di dalam Yesus. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menerima segala janji-Mu di dalam Yesus, janji Bapa di dalam Yesus Kristus. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, kami perintahkan dalam nama Yesus Kristus keluar. Dan seorang ibu yang meminta bantuan doa, Tuhan terus menyembuhkan dia, terus menyatakan kuasa-Mu bagi dia, Tuhan Bapa di surga, dalam nama Yesus menyempurnakan kesembuhan yang dia alami. Terpujilah Engkau, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan berat, saya tahu apa itu pergumulan, tapi saya mau katakan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah lari dari kasih karunia Tuhan, kalau engkau tidak mau mengalami penderitaan yang jauh lebih sulit. Dan itu sebabnya dalam nama Yesus, kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangan. Dalam nama Yesus, segala hal yang mereka alami, mari Tuhan, mereka yang mengangkat tangan kepadamu, lihat mereka dan tolong mereka, dan genggam tangan mereka supaya mereka tidak jatuh Bapa di surga, dan mereka tidak melakukan hal-hal yang di luar daripada kebenaran firman Allah, tapi mereka tetap berjalan di dalam firman-Mu, dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Dan kami percaya pertolongan-Mu telah datang kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.